الشيطان الرحيم. Takhfiful Imam. Hadis yang ke-115. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wal kabira wa dzal hajati. Motong tuahnya. Wa dzal hajati wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Bismillahirrahmanirrahim. Takhfiful Imam. Bermula ini itu penjelasan mengenai tentang meringankan imam, meringan-ringankan oleh imam. Hadis yang ke-115. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, bersabda ianya Rasulullah, iza shalla ahadukum linnas, apabila salat oleh salah satu kamu, linnas, bagi manusia, falyukhaffif, maka hendak meringankan ianya salah satu kamu, fa inna fihi mudda'ifa, karena sesungguhnya sabit pada mereka itu manusia, ad-da'ifa, itu orang yang lemah, was-saqima, dan orang yang sakit, wal kabira, dan orang yang tua, wazal hajah, dan orang yang berhajat, orang yang ada keperluan. Wa iza shalla ahadukum li nafsihi, dan apabila salat oleh salah satu kamu, li nafsihi, bagi dirinya salah satu kamu, falyutawwil, maka hendak memperpanjang ia, masya'a, barang yang menghendaki ia, barang yang menghendaki ia. Jadi bak malamnya nyo kata tamong ke dalam pembahasan hadis yang menjelaskan tentang meringan-ringankan oleh imam. Sedera orang yang dong imam bukan hanya punya keahlian di dalam cara untuk melakukan solat, di dalam syarat-syarat menjadi imam, bahkan butuh kepada pengalaman. Bukan hanya skill saja. Mungkin skill siapapun bisa menjadi imam, ya kan? Atenan katanya laga asu, atenan katanya behe tu tadang juta baca dinan tadang tak ruku-ruku agro dinan, mandum urang mampu untuk menjadi imam. Tetapi di dalam hadis dijelaskan terhadap imam punya etika. Seorang imam solat dia itu mesti punya adab. Mesti punya adab di saat dia menjadi imam, bukan semena-mena bagaimana kemauannya. Maka satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum", apabila salah satu di antara kalian melakukan salat linnas, bagi manusia. Maknanya apabila seseorang dia itu menjadi imam di ketika salat untuk orang yang lain, falyukhaffif,
maka kata Rasulullah, hendak dia itu meringankan salat. Meringankan salat. Kenapa diperintahkan oleh Rasulullah untuk meringankan salat? Ya anna fihim, karena pada mereka itu manusia, pada jamaah, pada makmum, di situ ada orang yang sakim. Mana orang yang sakim adalah orang yang sedang sakit. Ada orang al-kabir, orang yang sudah tua renta. Adalah hajah, ada orang yang ingin untuk melakukan suatu keperluan ataupun dia itu sedang melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang dia itu menjadi imam, maka hendak meringankan. Dalam arti kata, jangan membaca ayat-ayat yang panjang-panjang. Jangan membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena posisi kita menjadi imam, maka lihatlah berarti kita itu menjadi supir, maka lihatlah berarti penumpang kita. Terkadang ada di antara penumpang kita itu, itulah makmum kita, orang yang lemah. Iaitu orang yang lemah. Ada juga orang yang sedang sakit, ada juga orang yang tua, ada juga orang yang mungkin dia itu sedang melakukan perjalanan. Sedang melakukan perjalanan. Intinya punya keperluan, punya pekerjaan mungkin yang mesti dia selesaikan setelah salat. Makanya imam mesti dia itu menjaga adab terhadap makmum. Jangan membaca ayat-ayat yang terlalu panjang sehingga berefek kepada hilang kekhusyukan daripada makmum. Kenapa? Karena mungkin dia sedang sakit. Maka sudah barang tentu salat orang sakit iaitu diringankan. Makanya orang yang menjadi imam di masjid jami', lebih-lebih menjadi imam di masjid yang masjidnya di dekat jalan. Maka di ketika itu terhadap imam dia itu mesti menjaga. Kenapa? Karena di dalam makmum ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Makanya baik sampai kita tengok di saat naimum. Di saat naimum yang baca qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar, maka kita katakan imam itu tidak bisa ayat yang lain. Bukan. Justru inilah imam yang mantap. Kenapa? Karena dia itu faham bagaimana kondisi orang-orang di belakang. Berbeda dengan jamaah mahsurin. Jamaah mahsurin seperti kita itu melakukan salat berjamaah di hidayah, maka imam boleh membaca surah awal satu rakaat, surah Ar-Rahman satu rakaat, boleh. Kenapa? Karena jamaah mahsurin. Ridha dengan tidak ridhanya jamaah maka tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi kesepakatan. Karena ini sudah menjadi peraturan. Tapi kalau seandainya di luar, jangan kita mentang-mentang kita hafiz, maka kita baca di rakaat pertama satu juz yang pertama, di rakaat kedua salat maghrib juz yang kedua. Kenapa? Karena perlu diperhatikan jamaah. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua, ada yang dia itu ingin menyelesaikan pekerjaannya dan lain sebagainya. Makanya mungkin logika kita bertentangan dengan hal ini. Kenapa bertentangan? Harusnya kan semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pahala. Kenapa? Karena pekerjaan yang paling mulia dan paling dekat kita dengan Allah adalah salat. Seandainya kita berlama-lama dengan salat, pasti lebih banyak pahala. Itu logika kita. Dan sebenarnya memang tuntunan agama juga seperti itu. Tetapi khusus untuk imam, karena makmumnya daripada semua kalangan, maka mesti untuk meringankan bacaannya. Jangan berlama-lama. Bagaimana juga wa iza shalla ahadukum li nafsihi, apabila dia itu melakukan salat sendiri, maka hendak falyutawil masya, hendak memanjangkan masya apa yang dia inginkan. Maka kalau salat sendiri terserah, mau baca satu Al-Quran satu kan terserah. Tidak apa-apa. Yang penting di saat kita itu kondisi sebagai imam. Makanya jangan sekali-kali kita katakan untuk imam yang mungkin membaca ayat pendek saja,
Bahkan yang ayat yang dibaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, tabas yada inna ataina, yang paling ringkas lagi alhaakumut takatsur. Yang lain enggak. Ya kan? Yang lain enggak dibaca, enggak pernah. Bukan enggak bisa. Tapi memang itu mengambil kesunahan karena untuk menjaga kekhusyukan makmum. Ya, gimana? Gimana? Ada yang berjamaah berbeda. Kalau mahsurin kan bisa kita tahu yang sedang sakit iaitu tidak melakukan salat berjamaah di situ. Lalu kan kita sudah kenal siapa makmumnya. Tak ada orang yang terlalu tua di sini. Ada? Tak ada. Itu masih ganteng itu. Belum dihitung kepada tua. Jadi intinya jamaah umum. Makanya lebih tepatnya di masjid jami'. Tapi kalau masjid di desa kita yang memang jamaahnya udah segar-segar kali, udah kita tahu semua siapa jamaahnya, ya enggak apa-apa. Ya kan? Maka solat tarawih itu jangan sok-sok kalilah, ya kan? Solat tarawih kan 20 rakaat. Waktu kita baca ayat itu beralun-alun kayak gitu, ya kan? Di sana ada orang yang itu udah orang yang tua di belakang, baik laki-laki kan maupun perempuan. Makanya dalam hal ini imam punya etika, imam punya adab juga untuk makmumnya. Faltawil masya'ah. Intinya selama tidak sampai keluar waktu juga. Selama tidak sampai keluar waktu juga. Jadi kalau salat dalam berjamaah kita menjadi imam, maka perhatikan kondisi makmum. Ini lebih tepatnya. Ketika kita menjadi imam, perhatikan kondisi makmum. Makmum kira-kira punya guru kuat itu suai gohan. Kakak, mesti nama makmum yang Tuhan likut. Maka ni posisi lagi contoh salat tarawih. Maka tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Kullu umur awsatuha. Kullu amrin awsatuha. Setiap urusan maka pertengahan saja. Jadi jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat, sedang-sedang saja. Maka bisa diikut oleh semua lini. Anak kecil juga suka, orang dewasa juga suka, orang tua juga suka. Tapi kalau misalnya terlalu cepat juga membahayakan. Apalagi yang udah nenek-nenek yang sudah pakai gigi palsu, ya kan? Ketika rukuk giginya keluar, nanti harus pakai lagi. Susah. Intinya ini berefek kepada cedera salat. Makanya tidak dianjurkan. Makanya bagi imam mesti faham ini. Mesti faham. Tidak boleh sembarangan. Makanya imam bukan hanya butuh skill saja. Di ketika dia bisa menghafal, lalu dia menghayati di situ sampai baca satu surah Al-Baqarah di situ. Alif lam mim zalikal kitabul la ilika, mana-mana mengangguk. Harasi. Lanjut. Hambat. Makanya mesti memperhatikan jamaah. Makanya yang dong-dong kan, hinolah salah satu khutbah Jumaat menancit. Hanya yang taat. Khutbah Jumaat punya di tempat umum. Karena orang punya kesibukan, orang punya pekerjaan. Jangan dengan gara-gara kita itu lama membaca khutbah yang nasihat, sehingga kedepannya dia tidak mau salat Jumaat lagi. Kenapa? Karena ada kesibukan. Tapi kalau khusus di sini, khusus di sini. Punya hino nya agak payah baca. Ya apa lain 15 minit nya kali. Poin-poin mentah. Jadi urut hana jenuh dan merasa haus dalam ke depan. Jadi intinya perlu diperhatikan oleh imam. Maka di saat sendiri, di sinilah yang diperintahkan untuk berlama-lama salat. Maka di sinilah letaknya keikhlasan. Ya kan? Kalau misalnya salat ramai-ramai, lengkap salatnya. Mulai daripada doa iftitah dibaca, ya kan? Sampai ayat dibaca, sampai rukuk lengkap dibaca, sampai tasbih sampai 3 subhana rabbiyal
azimi wa bihamdi 3 kali sampai. Tapi ketika salat sendiri, doa iftitah lampa ge hidih hanakeun ayat pi hana bunda takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin di Allahu akbar hana le berarti ya. Surat-surat itu pertanda orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Karena hanya dia itu berubudiyahnya adalah hanya wa'alaniyah saja. Tapi yang dikatakan dengan takwa bukan seperti itu. Yang dikatakan dengan takwa imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahihi sirraw wa alaniyah. Pada menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah di saat sendiri tersembunyi, wa alaniyah dan di saat ramai-ramai. Jom. Nah, pendapat yang bolehkan di pasu 5 saja Pak Wasi. Beberapa nanti dah. Kan di pasu le ajam ke pegang. Boleh berselang antara satu khutbah dengan khutbah yang kedua, iaitu kadar 2 rakaat salat. Cuma inilah pendapat. Tapi pendapat yang kuat tidak. Jadi khilafiyahnya pada mualat. Mualat ada yang mengatakan sampai kadar 2 rakaat. Maka hinolah kadang-kadang kan terjadi perselisihan pendapat. Tapi pendapat yang kuat tetap. Apalagi yang digunakan adalah kalam yang ajnabi. Kalam yang ajnabi. Maka di sini terjadi khilafiyah para ulama. Jadi tidak dihitungkan mualat lagi. Kenapa? Karena sudah diselangi oleh macam-macam lah. Contoh-contoh. Teruk bak kameng-kameng rot naliang kana hinan dah pegah. Awalnya kata tadi khutbah, kata tadi barakallah. Pernah lo. Ya sisi ba khutbah pun bawa sian dari ceramah. Ini yang tinggi ceramah dengan bahasa Aceh dan Indonesia. Lalu dia sambung juga rukun keput. Habihan sambung ba rukun pula, nombor kedua. Angka pendapat memang pendapat berarti diselangi ada 2 rakaat bayang pendapat. Yang lemah pendapat. Lebih-lebih di saat kita itu khutbah memakai kalam-kalam yang ajam. Maka lu ingat nagure nagure lung ci urang alim. Ganyan khutbah dan mukadimah junjan sebagai khutbah. Kemudian juga almarhum waktu baca ayatnya geplah ayat tafsir ayat tafsir Al-Quran. Di hana melenceng lain kan. Hana itaju ke pembahasan lain hana. Tidak lari ke mana-mana pembahasannya. Intinya seputar masalah ayat tadi. Sokongan hadis. Jadi tidak lari ke mana-mana. Lalu langsung kepada khutbah yang kedua. Langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Tidak ada yang berani membantah. Kenapa? Karena kealiman beliau seorang ulama besar juga yang tidak dikenal kan, yang tidak dikenal oleh media. Tapi pernah Lung juga pernah ikut kenyan. Dan nauring yang tayang bud genyanyan ketika melanggar dengan mayoritas para ulama maka jauh sebab ketayangnya adalah juga para ulama jauh. Kita baru mampu untuk menyeberang sungai, berenang untuk menyeberang sungai, jangan coba-coba untuk menyeberang lautan dengan berenang. Itu jawaban ulama yang sepuh tadi ketika ditanya perihal itulah ulama ini yang berkhutbah dengan cara seperti itu. Jadi intinya beliau sendiri yang juga dikenal dengan kealimannya tidak berani berkomentar. Kenapa? Mungkin secara bahasa kinayah beliau orang yang berilmu tinggi, lebih paham dengan yang beliau lakukan. Seandainya itu salah, maka beliau yang akan tanggung sendiri. Sudah barang tentu tidak salah. Kenapa? Karena beliau punya ilmu. Yang beliau lakukan dengan ilmu. Makanya yang beliau jawab, seandainya kita baru mampu menyeberang
sungai dengan berenang, jangan coba-coba menyeberang lautan dengan berenang. Berenang menyeberang lautan akan karam, buhuak tu, nom tu. Nah berpengaruh saya memahami pendapat lima yang dalam ibadat yang melibatkan berarti kaya ramai, Pengaruh. awam. Pengaruh, sangat pengaruh. Bahkan kan itu menjadi panutan. Makanya kita orang yang menjadi panutan harus hati-hati dalam beramal. Memang kita punya ilmu, tapi ilmu kita yang tidak boleh kita nampakkan ataupun kita amalkan di hadapan umum, maka jangan kita amalkan di hadapan umum. Amalkan secara pribadi saja. Kenapa? Karena akan menimbul perpecah belahan umat. Karena kita sebagai panutan, kita sebagai rujukan. Makanya dalam hal ini, ketika seseorang terjadi khusumah, perdawaan, yang satu dia itu memang beramal dengan pendapat lemah misalnya, yang satu lagi beramal dengan pendapat kuat, intinya kedua-duanya secara pribadi tidak salah, tapi karena terjadi perdawaan maka diputuskan oleh hakim mesti memutuskan dengan pendapat yang kuat, mesti memutuskan dengan pendapat yang kuat. Kaji lagi kan, jadi kan bahaya, kan ilmu fiqahnya luas, ilmu fiqah itu sangat luas. Maka karena keluasan ilmu fiqah, kita tidak boleh sembarangan mengklaim orang yang melakukan hal yang kita tidak tahu salah. Kenapa? Mungkin bukan salah, tapi kita saja yang tidak tahu. Intinya beramallah dengan ilmu. Ini tak beramal dengan ilmu selamat. Selamat karena ilmu sebagai tempat menjadi jalan bagi kita dalam beramal. Makanya man amila bila ilmin, barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka amalannya itu ditolak, tidak diterima. Tinggalnya lagi amalan yang pendapat lagi orang kurbangan harapan semua lebih karena secara pribadi dua lingkup drone yang baik meno pegak kocar kacir lagi gue jaga. Makanya kan nahal lagi contoh you yang ka nama adab oleh Imam Syafi'i dengan Imam Malik, padahal mereka itu punya ilmu sendiri, bahkan pendiri mazhab, tetapi tetap saling menghargai. Jadi di hadapan umum tetap yang dinampakkan adalah hal yang memang untuk umum, intinya yang mayoritas. Makanya yang minoritas sekarang, kenapa mereka itu salah, kenapa mereka itu tidak boleh diikuti, yang kadang-kadang mereka itu juga benar yang mereka lakukan, karena berbeda daripada mayoritas. Pendapat mayoritas ulama dengan pendapat minoritas ulama, kedua-duanya ini benar. Karena mengenai tentang fatwa satu hukum, ketika seorang ulama mengifta satu hukum berdasarkan dengan pengetahuan ataupun kaedah-kaedah daripada imam mazhab, maka mendapatkan pahala satu, pahala ifta. Seandainya hukum itu benar, mendapatkan pahala dua. Berarti di sini tidak ada yang salah, berarti semuanya benar. Cuma yang jadi masalahnya ketika menentang antara ulama yang mayoritas, yang kebanyakan para ulama berpendapat, dengan ulama yang hanya sedikit berpendapat seperti itu, maka dahulukan yang banyak. Bukanlah arti kata mereka itu salah. Jadi untuk amal pribadi ya terserah. Tadi kan lagi kita tengok tu masalah nanti jak Jumaat ya. Secara ilmu kena macam-macam lah. Bahkan kita mau hotel pun kena 4,000 berapa. Jadi yang baik dapat dia umum 3 gaw hotel lemah-lemah tu cutnya hakura tu bek pun bek hana tagai mesti yang mana intinya ya, bukan dah pelurung, bukan dah puji hana, tapi je penting benar ilmu tinggal pedang jauh dia pekan benar bubut karena lu benar depu kelagian tu kan. Makanya yang geyu seorang imam yang diperintahkan untuk memperbanyak ataupun memanjangkan ayatnya adalah di ketika yang menjadi makmum
orang yang kuat-kuat semua. Dan orang yang tidak punya keperluan, bentuk urung beberea badan, botol beberea. Gitu mayang ada ada gedah hangku ke. Nak kesibukan. Aku kau bayar. Tapi punya hina pun nak kesibukan lah cik kamasuri tak sibuk-sibuk dah. Jom temayang kan, jom tengok yang sibuk dah. Tapi punya sesuai dengan prosedur tidak ada yang namanya kesibukan pada jamaah mahsuri. Hadis yang ke-116. Waqad aqbala rajulun binadhihain. Berarti dia langsung je. Dan sungguh telah datang oleh seorang laki-laki binadhihain. Binadhihain ni dengan dua unta. Dengan dua unta. Makna nadhihaini jamalaini li khadamis saqi. Berarti dua unta untuk untuk membantu darusan. Jadi ada hadis yang ke-116, ceritanya datang seorang laki-laki dengan dua unta. Datang seorang laki-laki dengan dua unta. Wa qad janahal lailu, dan sungguh gelaplah malam. Fawafaqa Mu'ad, kemudian berpapasan ianya si laki-laki akan Mu'ad. Yusalli, yang sedang melakukan salat ianya Mu'ad. Fataraka nadhahu, kemudian meninggalkan ianya laki-laki akannya Mu'ad. Kemudian meninggalkan ianya laki-laki. Benar. Fataraka nadhahu, kemudian meninggalkan ianya laki-laki nadhahu akan untanya laki-laki. Akan satu untanya laki-laki. Wa aqbala ila Mu'ad, dan menghadap ianya laki-laki kepada Mu'ad. Faqara'a, kemudian membaca ianya Mu'ad bi suratil Al-Baqarah, dengan surat Al-Baqarah. Membaca ianya Mu'ad dengan surat Al-Baqarah. Au An-Nisa, ataupun surah An-Nisa. Fantalaqar rajul, kemudian pergilah orang laki-laki. Wa ballaghahu, dan sampai akannya laki-laki, annal Mu'ad, oleh bahawa sungguh Mu'ad, nala minhu, itu nala bosan. Jika makna nala ini jenuh. Sampai akannya laki-laki oleh bahawa sungguh Mu'ad itu membuat jenuh ianya Mu'ad minhu, daripadanya laki-laki. Fa'atan Nabi, kemudian datang ianya laki-laki akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasyaka ilaih, maka mengadu ianya laki-laki kepada Nabi. Ianya laki-laki kepada Nabi Mu'adzan, akan perihal Mu'ad, akan kejadian Mu'ad. Faqala Nabi, kemudian berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, afattanun anta, adakah bermula engkau itu penggoda? Au afatinun, ataupun bermula engkau itu pengejek ataupun mengolok-ngolok. Salasa mirarin, mengulang-ulang ya Nabi akan 3 kali ulangan. 3 kali ulangan. Berarti kata-kata afattanun anta au fatinun, Nabi mengulangnya 3 kali. Falaula sallaita bisabbihisma rabbikal a'la, maka kata Nabi, kenapa tidak engkau salat dengan sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa ilah, dan wasyamsi wadhuhaha. Kalau awak baca wasyamsi wadhuhaha tapi nah hadis supaya wallaili idza yaghsha, nyam tang dibaca. Fa innahu yusalli, karena sesungguhnya
Karena sesungguhnya al-wasan yusalli wara'aka. Salat, ianya salat di belakang engkau kabirun, oleh orang yang tua, wa dhaif, dan oleh orang yang lemah, wa dzul hajah, dan orang-orang yang mempunyai keperluan, dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Jadi ceritanya adalah seorang laki-laki dia datang dengan 2 unta untuk derusan. Intinya seorang laki-laki ini adalah untuk membantu mengangkut air untuk derusan. Dia itu datang dengan membawa 2 unta. Maka pada waktu itu malam sudah gelap. Bagaimana kita sibuk tanaman malam sudah gelap, ya kan? Jadi maka ketika malam sudah gelap, maka laki-laki ini bertemulah dengan Mu'ad. Yang mana Mu'ad pada ketika itu yusalli, sedang melakukan salat. Mu'ad sedang melakukan salat. Kemudian si laki-laki tadi dia itu meninggalkan 1 untanya. Untanya kan punya 2 tadi. Maka kemudian dia itu meninggalkan 1 untanya, datanglah kepada Mu'ad. Ketika sampai kepada Mu'ad, maka Mu'ad pada ketika itu yang sedang melakukan salat, Mu'ad membaca surat Al-Baqarah ataupun surah An-Nisa. Jadi intinya surat yang panjang. Ya, Mu'ad melakukan salat. Jadi melakukan salat membaca ayat yang panjang. Nanti apa yang dibaca? Surah Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah 286 ayat. An-Nisa 176 ayat. Berarti ini ayat yang panjang. Maka ketika itu yang terjadi pada Mu'ad, lalu pergilah si laki-laki ini. Kenapa dia pergi? Karena dia itu merasa bosan. Karena dia itu merasa jenuh atas yang Mu'ad lakukan. Kemudian si laki-laki ini datang kepada Nabi, lalu melapor, mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'ad, ya Rasulullah, ketika salat, aku mau salat di belakang Mu'ad. Tapi Mu'ad di ketika salat membaca surah Al-Baqarah, membaca surah An-Nisa. Maka laki-laki ini mengadu pada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, memanggil Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, afatan anta afatin, adakah engkau menggoda ataupun mengejek? Intinya membaca ayat yang panjang-panjang itu untuk menggoda ataupun mengejek. Makanya tidak boleh. Karena ada unsur nanti apakah itu mengejek, hanya ambolah udang lain kepiting. Ya kan? Akulah udang. Udang kan enggak ada ini, enggak ada tulangnya, isi semua. Yang lain kepiting, yang besar beruknya aja, ya kan? Yang besar beruknya aja, isinya enggak ada. Ya kan Kuraja? Jadi ada rasa seperti itu. Ataupun gini, kita itu punya suara yang indah, bisa kita baca beralun-alun, kayak gitu. Apakah kita itu mengejek ataupun menggoda? Maka Rasulullah bertanya kepada Mu'ad 3 kali, wahai Mu'ad, apakah kamu sedang menggoda ataupun mengejek? 3 kali Rasulullah katakan pada Mu'ad. Lalu Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'ad, kenapa tidak engkau salat dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la saja? Ngapain juga baca surah Al-Baqarah banyak kali? Banyak kah? Banyak kali. Surah An-Nisa banyak kali. Ataupun baca aja wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, ataupun ayat wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kan itu ayat yang panjang tapi bisa kita habiskan. Ya kan? Kenapa? Karena tidak terlalu panjang. Kata Rasulullah, karena orang di belakang kamu itu tidak semuanya seperti dirimu. Ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sedang sibuk. Makanya jangan berlama-lama. Makanya dalam menjadi imam, lebih baik membaca surat yang pendek tapi habis, ketimbang kita membaca surat yang panjang tapi setengah. Kisahnya tidak sempurna, walaupun saat kita baca tidak tahu artinya. Tapi secara adab, jangan kita berhenti di tengah jalan, nanti ketabrak.
Makanya walaupun satu huruf yang kita baca itu mendapatkan pahala, maka banyak ayat yang kita baca maka banyaknya pahala. Tapi dalam hal masalah imam salat ataupun dalam hal salat, membaca ayat yang sempurna lebih berpahala ketimbang daripada membaca ayat yang panjang tapi tidak sempurna sampai habis. Makanya yang paling banyak pahala sebenarnya dibaca adalah sesuai dengan hadis Allahu wahidul ahadus samad. Allahu wahidul ahadus samad. Jadi Allah al-wahid as-samad. Intinya Allahu wahidul ahad itulah surat Ikhlas. Surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu qul huwallah ahad wahidul ahad. Makanya membaca Allahul wahidul ahad sulusul Quran. Satu kali kita membaca surat Ikhlas dengan benar, dengan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, maka pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Maka 3 kali kita baca dengan fasih dan benar, sudah khatam Al-Quran. 1/3, 2/3, 3/3, sudah khatam Al-Quran. Bila kita baca dengan baik dan benar. Makanya tidak salah Tunku Rajab Ismail kalau ada imam yang membaca Qul huwallahu ahad, tapi perlu dilihat kondisi makmum juga. Jangan sampai tergopoh-gopoh, ya kan? Kenapa jangan sampai tergopoh-gopoh? Makanya imam mesti faham dia itu sebagai imam. Ketika selesai daripada membaca Al-Fatihah, maka sunnah bagi imam dia itu berdiri sebentar, diam, sekira-kira makmum selesai membaca Fatihah, barulah berarti imam membaca ayat. Seandainya pun berarti tidak bisa seperti itu, maka bacalah ayat yang kira-kira lebih panjang sehingga selesai makmum membaca Fatihah masih dapat mendengarkan ayat. Baik sampai Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hanya beberapa ayat saja. Jadi surah Al-Fatihah yang dibaca oleh makmum di belakang tidak selesai. Tidak selesai. Jadi ini dapat berbahaya. Makanya imam harus pintar. Begitu juga waktu berdoa, walaupun ini tidak ada di sini. Waktu berdoa jangan terlalu panjang-panjang. Kalau misalnya kita bisa membaca doa yang banyak, misalnya kita hafal doa misalnya 3 lembar double folio, ya kan? Berdoalah di kamar sendiri, bukan di hadapan ramai kayak gitu. Ini kan perlu juga dilihat. Kalau misalnya memang kita punya stok yang banyak, doa kita bermacam-macam model, kita ganti-ganti. Di waktu yang lain kita ubah lagi. Intinya doa yang penting-penting, maksudnya doa yang kira-kira mencukupi untuk kesemuanya doa, itu yang jangan ditinggalkan. Doa untuk orang tua, doa untuk mencari keridaan kayak gitu, ya kan? Doa untuk kita selamat husnul khatimah, terus doa kebahagiaan dunia akhir. Udah selesai. Makanya enggak perlu banyak-banyak. Makanya coba kita lihat abu-abu kayak gitu, abu-abu yang sudah sepuh-sepuh. Bukan lagi beliau enggak mau berdoa, tapi memang doanya disingkat, tapi singkat padat jelas. Singkat tapi semuanya tercakupi di situ. Sebenarnya satu doa saya, Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah semuanya. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah semuanya sebenarnya. Makanya ini perlu kepada hati-hati. Seandainya pun kita bisa membaca doa yang banyak, maka gantilah di waktu yang lain. Jadi masing-masing malamnya kalau baca doanya, malam tengah berarti tertinggalnya dah baca lain belum. Dan yang lebih bagusnya dibaca doa yang sedang dibutuhkan oleh situasi. Mesti tengah dia ke? Mesti tengah dia ke? Kalau misalnya kita lagi lapar, uang transferan enggak masuk, ya kan? Maka baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud
itu kalau dibaca setiap salat, maka seandainya kita itu punya hutang 1 gunung emas pun, kita punya hutang 1 gunung, maka tetap hutang itu akan tertunaikan. Tapi dengan ketentuan kita itu mesti mulazamah. Makanya salah satu doa untuk kita sanggup membayar hutang adalah doa Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdiu ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asyatika waqfina bifadlika amman siwak. Maka seandainya kita punya utang segunung, sebesar gunung utang kita, maka tetap akan tertunaikan. Siapa yang katakan seperti itu? Rasulullah sendiri. Pernah enggak dibaca hadisnya? Ada hadisnya, ada hadisnya. Jadi artinya saja suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya dibebaskan dari utang." Maka pada ketika itu Rasulullah mengajarkan doa supaya dia itu sanggup untuk membayar hutang meskipun utangnya setinggi gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini singkatnya. Ya Allah, cukupkan olehmu akan daku dengan rizki halal engkau, an haramika daripada yang haram engkau. Intinya, ya Allah, cukupkan untukku rizki yang halal, jauhkan aku daripada rizki yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan kayakan olehmu akan daku bifadlika dengan karunia engkau, amman siwaka daripada selain engkau. Amman siwak daripada selain engkau. Intinya, di saat kita punya keterikatan dengan seseorang hamba Allah yang lain, maka kita minta doa pada Allah, ya Allah, cukupkan aku hanya denganmu, ya Allah. Aghnini, kayakan olehmu akan aku dengan karunia engkau, jauhi aku amman siwaka daripada selain engkau. Kita itu tidak ada ikatan dengan orang lain. Makanya ini dalam satu hadis. Tapi juga ada dalam hadis yang lain doa. Dalam hadis yang lain disebutkan doa yang diajarkan Rasulullah. Ada doa yang lebih panjang. Allahumma farijal karbi, Allahumma kashifal hammi, Allahumma mujibad da'watil muttarrina rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma as'aluka antarhamani farhamni rahmatan tughnini biha amman siwak. Kan? Nyan menyoperlah ni kalian referensi. Lihat saja di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, duduk 1 halaman 47. Wa in aradta ayyaqdiyallahu anka dain, jika engkau ingin bahawa membayar oleh Allah untuk engkau akan utang, fakul ma qalahun nabi, maka katakanlah apa yang sudah dikatakan oleh Nabi SAW bagi Arabi, bagi orang Arab Baduy, hina sa'alahu, ketika dia itu bertanya kepada Nabi. Maka pada ketika itu waqala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam lahu, baginya laki-laki, lau kana alaika mislul jibal dainan, seandainya terbebani di atasmu utang seumpama gunung, adahullahu anka, niscaya menunaikan akannya utang oleh Allah untukmu. Kul, katakan olehmu, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kan? Wa fi hadis, dan tersebut dalam hadis yang lain, lau kana ala ahadikum jabalun min zahabid dainan, seandainya di atas salah satu kamu itu ada gunung daripada emas yang menjadi utang.
Jadi utang kita bukan lagi 1.000, 2.000. Satu gunung emas utang. Bagaimana kita mampu membayarnya? Gunung aja bukan milik kita. Tetapi kata Nabi, seandainya utangmu segitu besarnya, fada'a bizalik, maka berdoa dengan demikian, laqadahullahu anhu. Sungguh Allah Ta'ala akan membayar utang tersebut. Mana doanya? Allahumma farijal qarbi, Allahumma kasifal hami, Allahumma mujibud da'watil muttarrina rahmanad dunya wal akhirah wa rahimaha, as'aluka antarhimani farhamni rahmatan taghnini biha amman siwak. Ada dua doa. Cuma yang ma'ruf, yang kita tepu, kita ketika berdoa maka panggillah Allah. Rayulah Allah dengan panggilan kita. Allahumma ya ghani ya hamid. Ya Allah, itu Asmaul A'zam. Janji Allah, bila kita berdoa dengan Asmaul A'zam, maka doa kita mustajabah. Allahumma ya ghani, wahai yang maha kaya. Ya hamid, wahai yang maha terpuji. Intinya semuanya kita panggil. Allahumma ya ghani ya hamid. Ya mubdi. Mubdi adalah yang maha menciptakan sesuatu yang belum ada perumpamaan. Makanya jangankan setinggi gunung, seluas lautan pun, sebesar dunia pun, tetap Allah Ta'ala mampu membayarkan utang kita. Makanya ya mubdi, ya mu'id, yang mengembalikan, semuanya yang menjadikan. Makanya bacalah doa ini setiap salat 1 kali saja. InsyaAllah. Han kasihin. Kahan kaya, han kasihin. Walaupun han kaya, yang penting han kasihin. Intinya apa yang kita punya cukup bagi kita. Dan inilah yang terpenting. Itulah kana'ah. Untuk apa banyak-banyak tetapi tidak cukup. Lebih baik sedikit tapi merasa cukup. Maka inilah yang namanya hakikat daripada ghina. Hakikat daripada kaya adalah ghina qalbi. Kaya hati. Bila kat daerah yang tinggal ramai wahdi yang jenuh dan urang kampung membanggakan wahdi karena panjang bacaan dunia, hafalan dunia juga. Maka dalam keadaan yang kita panjang bacaan dengan tujuan syiar bahwa al-sunnah jid. Kalau tidak menyakiti makmum yang seperti yang digambarkan dalam hadis, boleh. Jid ya kan? Kalau misalnya memang di jamaah mahsurin mereka, yang mana kan mereka itu suka untuk dibaca lama-lama, suka untuk dibaca panjang-panjang, maka kita baca juga panjang-panjang, ya kan? Intinya boleh. Ya. Kiban. Betul bak titik. Hadis yang ke sirta 17 an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah anna Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal, karena ada ianya Mu'ad yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ianya Mu'ad itu salat ianya Mu'ad beserta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa yarji'u, kemudian pulang ianya Mu'ad, faya ummu, kemudian menjadi imam ianya Mu'ad akan kaumnya. Jadi pernah Mu'ad itu salat bersama Nabi, kemudian Mu'ad itu pulang, lalu Mu'ad itu menjadi imam. Makanya Mu'ad ini menjadi contoh bagi imam-imam yang lain di saat menjadi imam. Maka kalau imam hari ini yang kenal sama Mu'ad, bagaimana peristiwa di saat Mu'ad menjadi imam, ataupun perihal Mu'ad pernah ikut salat beserta Nabi, maka akan tahu bagaimana menjadi imam yang sejati, imam yang peduli dengan makmumnya. Makanya Mu'ad salat dengan Nabi, sudah barang tentu Mu'ad mencontohkan Nabi. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ke-118, Anas, daripada Anas, qala berkata ianya Anas,
Kerana Nabi SAW adalah Nabi SAW yujizu salah, memendekkan ianya Nabi akan solat, wa yukammiluha, dan menyempurnakan ianya Nabi akannya solat, dan menyempurnakan ianya Nabi akan solat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itumu bi", ikuti olehmu bi denganku. Ya, ikuti olehmu bi denganku. Wal ya'tamma, dan hendak mengikuti dengan kamu man ba'dakum, oleh orang-orang sesudah kamu. Ada hadis daripada Anas, kata Anas, Nabi memendekkan solat, tetapi Nabi di saat memendekkan solat tetap melakukan solat dengan secara sempurna, tidak mengurangi, cuma ayatnya saja tidak panjang. Maka kata Nabi, ikutilah aku. Jadi ketika Nabi memendekkan salat, maka perintah Nabi diperintahkan untuk siapa? Yukhatibu Rasulullah ahlas safil awal, mengkitabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahli saf yang pertama, akan bawa mereka itu mengikuti dengannya Nabi. Kemudian mengikuti berarti dengannya saf yang pertama oleh ketinggalan saf supaya menunjuki oleh mereka itu dengan perbuatan kamu di atas perbuatanku, kata Nabi. Makanya jadi saf yang pertama ikuti Nabi, saf yang kedua ikuti saya yang pertama, sampai seterusnya. Makanya Nabi memendekkan bacaan. Tidak memamerkan bahawa kita itu bisa menghafal panjang-panjang ataupun bisa menghafal Al-Quran. Makanya di sini bukan tidak boleh, tapi perhatikan makmum. Ya, perhatikan makmumnya. Wallahu a'lam bishawab.